Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam kehidupan kita banyak manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya adalah mereka jauh daripada hati yang tenang, hati yang senantiasa ingat kepada Allah dan akan menjauhkan daripada kebaikan. Kata para ulama, ada 5 obat atau penawar hati ketika hati ini gundah, hati ini tidak bergairah, hati ini tidak ada rasa tenang. Yang pertama, kata para ulama, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maka yang pertama sebagai obat penawar hati itu adalah senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Bahkan lanjutan daripada hadis itu, satu kebaikan akan dilipat gandakan bi asri amsalihah, 10 bahkan lebih. Orang yang senantiasa membiasakan bacaan Al-Quran, maka akan penuh dengan ketenangan. Profesor Dr. Al-Qadi pernah mengungkapkan dalam studi kasusnya, kalau seseorang membaca Al-Quran setelah sholat maghrib dan sholat isya, maka kata beliau 80% kecerdasan otaknya meningkat. Maka jangan heran, orang yang senantiasa baca Al-Quran di usia muda, usia 20, 30, 40, sampai 50, maka di usia nanti kelak senja, di usia 60, 70, bahkan sampai 90, dia akan mempunyai pikiran yang jernih. Oleh karenanya, kembali kepada pesan Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana, perbanyak membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, untuk menjadi penawar hati, supaya tidak gundah adalah dengan memperbanyak puasa. Ini tentunya sesuai dengan sabda Rasul, perbanyaklah puasa di waktu Senin dan Kamis. Yang ketiga, kata para ulama juga, obat penawar hati yaitu senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Orang yang bangun tengah malam, itu akan berbeda doanya dengan orang yang berdoa di siang hari. Karena orang yang berdoa di tengah malam itu tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat malam. Kenapa? Karena ketika orang bangun salat malam, mendirikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulul jannata bisalam. Yang keempat, perbanyak berdoa, kata para ulama. Kapan? Ketika setelah selesai salat malam menjelang subuh, perbanyak. Ada satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang semestinya saya laksanakan sebelum salat subuh atau menunggu?" Kata Rasulullah, "Perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim." Dan yang kelima, ikhwanul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati ini pingin benar-benar tenang, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah meninggalkan orang-orang yang baik. Imam Malik bin Anas punya sahabat namanya Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Malik mazhab kedua. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, kata Imam Malik, dekati teman-teman yang baik. Karena dengan teman-teman yang baik, merekalah yang akan menjadi syafaatmu, baik dunia maupun akhirat. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.